Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pembelajar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Esti untuk belajar bersama. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan bangun ruang sisi lengkung kerucut Matematika SMP kelas 9. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat video ini, diharapkan nanti kalian dapat mengetahui definisi kerucut, mengetahui jaring-jaring kerucut, menentukan luas permukaan kerucut, dan menentukan volume kerucut. Definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Nah, ini adalah gambar sebuah tabung. Nah, jika tutup tabung ini menjadi sebuah titik, nah nanti akan didapatkan gambar seperti ini. Ya, jadi ini adalah merupakan gambar kerucut. Nah, titik ini disebut dengan titik puncak. Kerucut itu memiliki dua sisi, yaitu sisi datar yang berupa alas dan satu sisi lengkung, ya, satu sisi lengkung. Nah, ini merupakan jaring-jaring daripada kerucut, ya. Sisi lengkung yang ini kalau dibuka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, kerucut ini sebenarnya adalah merupakan limas dengan alas berbentuk lingkaran. Nah, bentuk kerucut seperti apa? Nah, ini kalian bisa melihat sendiri dan bisa menyebutkan. Ini ada beberapa gambar yang menyerupai kerucut. Kita lanjutkan luas permukaan kerucut. Luas permukaan ekivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Jadi ini adalah sebuah kerucut. Kalau dibuka akan membentuk jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaringnya yang terdiri dari satu lingkaran, ini sebagai alasnya, dan satu selimut kerucut, ini selimutnya yang berbentuk juring. Nah, kerucut ini kalau dilihat gambarnya ini ada tingginya, ini adalah tinggi kerucut. Kemudian ini adalah jari-jari yang biasa ditulis dengan L. Kemudian di sini ada sisi miringnya, adalah merupakan garis pelukis yang biasa ditulis dengan huruf S. Nah, ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini saya pindahkan ke sana ya. Jadi di sini ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi ini siku-sikunya, ini adalah tingginya T, kemudian ini adalah S, kemudian ini adalah R. Nah, ini nanti kita bisa mencari menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Nah, bagaimana untuk luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas juring. Nah, jadi di sini ini kerucut yang sudah dibuka membentuk jaring-jaring. Jadi luas permukaan adalah luas lingkaran L ini ditambah luas juring ABC, ya. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, nih, ditambah dengan luas juring adalah pi rs, sehingga diperoleh luas permukaan kerucut adalah pi r kali r ditambah s. Nah, bagaimana mencari s atau t atau r? Kita ingat kembali rumus Pythagoras di pelajaran kelas 8 dulu, bahwa kalau mencari s sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, bagaimana kalau mencari T? Nah, kalau mencari T berarti sama dengan sisi yang terpanjang, berarti S kuadrat, kurangi sisi siku-siku lainnya, berarti R kuadrat. Demikian juga untuk mencari R, berarti sama dengan sisi yang terpanjang, ya, S kuadrat, dikurangi T kuadrat. Kemudian untuk volume kerucut. Volume kerucut diperoleh dengan mengalikan sepertiga luas alas dengan tinggi kerucut. Jadi rumus volume kerucut dengan jari-jari dan tinggi T adalah volume sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh-contoh soal. Yang pertama, hitunglah luas permukaan kerucut di bawah ini. Nah, di sini ini adalah gambar sebuah kerucut dengan diameter 16 cm dan tingginya adalah 15 cm. Nanti di sini saya tuliskan diketahui.
diameternya adalah 16 cm. Nah, kalau diameter 16 cm, maka jari-jari adalah separohnya, berarti ini adalah 8 cm. Kemudian tingginya adalah 15 cm. Nah, sekarang kita mencari luasnya, bahwa luas permukaan kerucut adalah PR kali R ditambah S. Nah, kita sudah tahu R-nya, kemudian diketahui T, berarti kita harus mencari S-nya ya. Mencari S berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, kita peroleh 8 kuadrat berarti 8 kali 8 64 ditambah 15 kuadrat. 15 kali 15 adalah 225. Maka diperoleh akar 64 ditambah 225 adalah 289. Nah, 289 kalau diakarkan ketemunya adalah 17. Nah, sehingga kita dapatkan S-nya 17 cm. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Berarti luas adalah pi, kemudian R-nya berarti 8. Nah, dikalikan 8 ditambah S 17. Sehingga kita dapatkan pi kali 8 kali 8 tambah 17 adalah 25. Sehingga kita peroleh 8 kali 25 adalah 200, berarti 200 pi. Nah, luas permukaan kerucut adalah 200 pi, satuannya adalah cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 2. Itulah jari-jari kerucut di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah kerucut dengan luas 90 pi meter persegi dan S-nya adalah 13 meter. Tuliskan dulu, diketahui luas sama dengan 90 pi meter persegi dan S-nya adalah 13 meter. Dan rumus luas sama dengan pi R kali R ditambah S. Nah, kita langsung memasukkan L-nya berarti diganti dengan 90 pi sama dengan pi kali R-nya tetap kali R tetap ditambah S-nya diganti dengan angka 13. Sehingga kita peroleh 90 pi dibagi pi sama dengan, di sini berarti tinggal R kali R ditambah 13. Nah, ini pi-nya dicoret berarti tinggal 90 sama dengan, nah ini R kali R berarti adalah R kuadrat, R kali 13 berarti ditambah 13R. Nah, kalau kita susun maka didapatkan R kuadrat ditambah 13R dikurangi 90 sama dengan 0. Bagaimana kita akan mendapatkan R ini? Ini adalah pemfaktoran ya, pelajaran kelas 9 yang lalu, masih ingat kan? Oke, berarti di sini kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah B, berarti 13, dan jika dikalikan hasilnya adalah C, berarti negatif 90. Nah, berarti kita harus mencari dulu 90 itu berapa kali berapa ya. 90 itu bisa 1 kali 90. Oke, 2 bisa enggak? Oh ya, 2 kali 45. Nah, kemudian bisa juga 3 kali 30. Kalau 4 nggak bisa, berarti langsung 5. 5 kali berapa? Iya, kali 18. Kemudian kalau 6 kali 15 ya, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, berarti ini 9 kali 10. Nah, dari angka-angka yang sudah ada di sini, mana yang punya selisih 13? Nah, 190. Ini selisihnya terlalu banyak ya. 245 bukan, 3 kali 30 bukan. Nah, berarti ini nih, 5 dan 18. Bisa 18 dikurangi 5, hasilnya adalah 13. Nah, berarti kita menggunakannya yang ini. Menggunakannya yang 5 kali 18. Nah, berarti kita masukkan nanti ya. Ada 5 ditambah, kalau 5 ditambah 18 hasilnya tidak 13. Nah, supaya 13 berarti ini negatif. Nah, kemudian negatif 5 kali 18 hasilnya negatif 90. Nah, berarti kita dapatkan angkanya adalah negatif 5 dan 18. Kita
kita masukkan di sini ya. Nah, ini pemfaktorannya berarti kita dapatkan R kurangi 5 dikalikan R ditambah 18 sama dengan 0. Nah, ingat ya pelajaran dulu, berarti R kurangi 5 sama dengan 0 atau R tambah 18 sama dengan 0. Nah, kalau R kurangi 5 sama dengan 0, maka R-nya sama dengan 5. Nah, kalau R tambah 18 sama dengan 0, maka R-nya sama dengan negatif 18. Nah, yang kita pakai adalah yang bernilai positif. Nah, jadi kita dapatkan jari-jari. Kerucutnya adalah 5. Satuannya tadi adalah meter. Berikutnya contoh nomor 3. Hitunglah tinggi kerucut di bawah ini. Nah, di sini ada kerucut dengan jari-jari 12 desimeter dan luasnya adalah 300 pi desimeter persegi. Nah, berarti di sini diketahui R-nya adalah 12 desimeter, kemudian luasnya adalah 300 pi desimeter persegi. Nah, kita menggunakan rumus luas. Luas sama dengan pi R kali R ditambah S. Berarti sama dengan luasnya dimasukkan ya di sini 300 pi sama dengan pi kali R-nya berarti 12 dikalikan 12 ditambah S. Nah, didapatkan 300 pi dibagi 12 pi sama dengan 12 tambah S. Nah, ini bisa dicoret ya. 300 dibagi 12 hasilnya adalah 25 sama dengan 12 tambah S, maka S-nya adalah 25 dikurangi 12, S sama dengan 13. Nah, yang dicari di sini adalah tinggi. Nah, berarti kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kalau ini saya gambarkan, berarti ini 12, ini 13, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Ya, kita dapatkan T sama dengan 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Nah, ini pakai akar ya. 13 dikuadratkan berarti akar dari 169 dikurangi 144 sama dengan akar dari 25. Nah, berarti sama dengan 5. Jadi tinggi kerucut adalah 5 desimeter. Kita lanjutkan contoh nomor 4. Hitunglah volume kerucut jika diketahui diameter 24 dan S-nya adalah 20 cm. Berarti di sini diketahui D adalah 24 cm, maka jari-jarinya adalah separuhnya, berarti 12 cm. Kemudian S adalah 20 cm, maka mencari volume adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kita punyanya itu R dan S, berarti harus mencari T terlebih dahulu. Nah, ini adalah tingginya. Untuk mencari tinggi, berarti kan di sini T sama dengan akar dari 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Berarti sama dengan 20 kuadrat adalah 400 dikurangi 12 kuadrat 144, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 256. Kalau diakarkan ketemu 16. Nah, sehingga kita langsung memasukkan volumenya adalah sepertiga pi kali R kuadrat, R-nya adalah 12 kali 12 kali T-nya tadi adalah 16. Ini bisa dicoret 1, ini 4, berarti kita dapatkan di sini pi kali 12 kali 4 kali 16. Hasilnya adalah 768 pi. Jadi volume kerucut adalah 768 pi cm. Volume satunya adalah kubik. Nah, kita lanjutkan contoh yang kelima ya.
hitunglah jari-jari kerucut di bawah ini. Nah, ini diketahui tingginya 12 dan volume 196 pi meter kubik ya. Jadi di sini diketahui volume 196 pi meter kubik. Kemudian tingginya adalah 12 cm. Maka kita menggunakan rumus volume sepertiga pi R kuadrat T. Kita masukkan volumenya 196 pi sama dengan sepertiga pi kemudian R kuadrat kali T-nya masukkan berarti 12. Nah, ini bisa langsung dicoret boleh ya. 12 bagi 3 berarti ini 4. Berarti di sini tinggal 196 pi per. Nah, ini berarti masih ada pi R kuadrat kali 4 atau 4 pi. Nah, per 4 pi sama dengan R kuadrat. Nah, ini pi-nya bisa dicoret. 196 dibagi 4 adalah 49 ya, 4 bagi 4 1, maka didapatkan 49 sama dengan R kuadrat, berarti R sama dengan ya, akar dari 49 berarti 7. Jadi kita dapatkan jari-jari kerucut adalah 7 cm. Nah, sahabat belajar, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga dapat difahami dan dapat dimengerti. Silahkan nanti kalian untuk berlatih soal-soal yang ada di buku paket atau buku pendamping lainnya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.